Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, biasanya pesan-pesan terakhir sebelum seseorang menutup mata atau meninggal menjadi perkataan atau pesan yang bernilai khusus yang dikenal sebagai wasiat. Dan biasanya yang masih hidup akan memperhatikan secara khusus pesan-pesan tersebut. Bapak, Ibu, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, belum, atau maksud saya dia tidak meninggal. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bukan meninggal dunia, tetapi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menerima kuasa pemerintahan. Ia memberi pesan kepada murid-muridnya yang dikenal sebagai amanat agung, the Great Commission. Jadikan semua bangsa muridku. Bapak, Ibu, saudaraku, ini satu hal yang penting yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Perjalanan hidup kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan, yang menerima Yesus sebagai penguasa, bahwa tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa Dia. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Kalau kita menerima bahwa Dia sang penguasa, tidak bisa tidak, kita harus masuk proses pemuritan ini. Kita harus masuk sekolah kehidupan. Tidak ada seorang pun kita yang boleh atau bisa menghindarkannya. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, Lukas 14 ayat 33, ada satu pernyataan firman Tuhan yang patut kita perhatikan. Firman Tuhan berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kehidupan sebagai murid itu menyita seluruh hidup kita. Proses belajar, proses sekolah kehidupan itu menyita seluruh hidup kita. Menjadi murid dan hidup dalam proses pemuritan bukan bagian hidup kita semata-mata, tetapi seluruh hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau orang percaya, anak-anak kita sekolah, orang-orang muda, dewasa muda, berkarir, kita semua bisnis, kita berumah tangga, apapun yang kita lakukan, semua hanya mensupport, semua harus hanya mendukung proses pemuritan ini. Jangan terbalik, saudara. Dan sudah terjadi pembalikan ini, saudara. Jadi Tuhan ya mensupport hidup kita. Orang berurusan dengan Tuhan hanya supaya Tuhan mensupport hidupnya, studinya, bisnisnya, karirnya, rumah tangganya, kesehatannya. Ini terbalik, saudara. Padahal kalau kita sungguh-sungguh masuk proses pemuritan ini,
kita pasti memiliki privilege atau hak istimewa yang Tuhan pasti protect, Tuhan pasti lindungi dengan proteksi atau perlindungan yang khusus. Jadi jangan terbalik. Selama ini terjadi pembalikan, saudara. Jadi bagaimana Tuhan mensupport kita? Orang ke gereja, orang berurusan, orang berperkara dengan Tuhan, supaya Tuhan mensupport hidupnya, mensupport bisnisnya, usahanya, studinya, karirnya, rumah tangganya, kesehatannya. Yang benar adalah kalau kita studi, kita berkarir, kita berumah tangga, kita bisnis, dan melakukan segala sesuatu, semua ini mensupport proses kita belajar, menjadi murid, proses dari sekolah kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, harus diingat terus, ini kuburan, saudara. Hidup kita bukan untuk di sini, tetapi untuk di sini. Jadi selama kita hidup ini hanya persiapan untuk hidup yang sesungguhnya nanti. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menang, kepadanya aku anugerahkan mahkota kehidupan. Mahkota itu di atas kepala. Mahkota itu puncak. Mahkota itu klimaks. Puncak klimaks kehidupan kita bukan di bumi ini, saudara. Seberapa banyak pun harta yang bisa kita kumpulkan, setinggi apapun pangkat kedudukan, sepanjang apapun deret gelar yang kita miliki, itu belumlah puncak atau klimaks daripada kehidupan ini. Kenikmatan makan, minum, seks di bumi ini dan segala keindahannya bukanlah puncak atau klimaks dari kehidupan ini. Jadi kalau seseorang menjadikan hidup di bumi ini sebagai puncak atau klimaks, itu berarti dia mengorbankan puncak klimaks dari mahkota kehidupan yang akan datang. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Bukan melayanimu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Saudara nyanyikan sampai akhir, sampai akhir mata.
ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Bapak Ibu Saudaraku, jadi hidup ini hanya sungguh-sungguh persiapan untuk kekekalan. Gereja harus menyuarakan dengan suara yang keras dan lantang. Di dunia sana yang ditawarkan hanya barang-barang, ditawarkan tas, perhiasan, apartemen, kendaraan, wisata, yang membuat orang mau menjadikan kenikmatan hidup di bumi ini sebagai mahkota. Tetapi mahkota kehidupan kita itu nanti. Sebab bumi ini telah terkutuk dan karakter manusia rusak. Seindah, sesempurna apapun yang Allah ciptakan, tetapi kalau manusia karakternya rusak, ia tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan dan semua keindahannya. Oleh sebab itu, saudaraku, pahamilah ini sekolah kehidupan. Pemuritan di sini bukan sekedar seseorang ikut program yang dibuat oleh gereja. Pemuritan 6 bulan, pendalaman Alkitab, bukan itu maksud saya, saudara. Tetapi setiap kita harus berurusan langsung dengan Tuhan setiap hari. Tentu saudara harus memberi ruang hidup saudara untuk belajar firman. Firman yang benar. Saudara harus sungguh-sungguh menyediakan waktu paling tidak 30 menit setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Saudara harus belajar untuk menangkap setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam hidup, yang di dalamnya Tuhan memberikan rema atau firman, yang di dalamnya Tuhan akan menuntun kita bagaimana merubah karakter kita dari manusia berdosa menjadi manusia Allah, man of God, yang layak, yang pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Dari manusia berdosa menjadi manusia Allah, man of God. Jadi kita tidak bisa menjadikan hal bertumbuh menjadi manusia Allah, bertumbuh menjadi sempurna itu sebagai sambilan. Segenap hidup kita di sini, saudaraku. Tadi pagi jam 5 pagi saya bangun dan saya mulai berdoa. Saya berkata, Tuhan, aku belum menemukan Engkau sebagaimana seharusnya aku menemukan Engkau. Dan yang kedua, Tuhan, aku masih belum sempurna seperti yang Kau kehendaki. Jangan puas dengan apa yang saudara telah capai hari ini secara moral, apalagi kalau menyangkut berkat jasmani. Kita harus benar-benar bersih di mata Tuhan, lurus seperti yang Dia kehendaki, benar seperti yang Dia maui, saudaraku. Sebab sering kita merasa sudah bersih, padahal kita belum bersih. Kita merasa sudah lurus, padahal belum lurus. Kita merasa sudah benar, padahal kita belum benar. Ini kasih karunia, saudaraku. Kalau kasih karunia hanya diukur dengan rumah mewah, mobil bagus, keluarga sehat, everything is okay, running well. Kalau kasih karunia hanya diukur dengan suksesnya studi anak-anak kita,
rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Miskinlah pola pikir kita. Kasih karunia diukur dari kesempatan kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Itu keselamatan. Itu keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Tidak ada kebanggaan yang boleh kita miliki kecuali salib. Supaya kita bisa sungguh-sungguh, saudaraku sekalian, mengalami perubahan-perubahan itu secara nyata. Lukas pasal yang ke-14 tadi ayat 33. Sekarang kita melihat Lukas pasal 14 dari ayat 25 sampai 27. Mari Claudia baca. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Tuhan Yesus tidak cukup puas dengan banyaknya orang yang berduyun-duyun mengikut dia, yang sejajar dengan banyaknya orang datang ke gereja seperti pagi menjelang siang ini. Tuhan mengendaki mereka untuk menjadi murid. Dan untuk itu Tuhan mengatakan kamu harus lebih tertarik dengan hal ini, lebih dari ketertarikanmu kepada apapun dan siapapun. Kamu harus mencintai proses belajar ini, proses pertumbuhan ini, lebih dari cintamu kepada siapapun, bahkan dari nyawamu sendiri. Hal menjadi murid itu menyita hidup kita, Pak. Menyita. Jadi ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemilik kehidupan, saudara mau diselamatkan, artinya dikembalikan ke rancangan semula. Saudara harus mau menjadikan hal bertumbuh, berubah menjadi manusia Allah sebagai satu-satunya isi hidupmu dan duniamu. Kalau tidak, untuk apa saudara ke gereja? Kalau tidak, untuk apa saudara menjadi orang Kristen? Untuk apa? Injil yang murni bukanlah Injil yang mengajarkan orang sekedar beragama lalu bergereja, tapi Injil yang murni, Injil yang menyita seluruh hidupmu supaya bisa mengubah hidupmu dari manusia berdosa menjadi orang-orang yang berkeberadaan seperti Bapa di surga dan Tuhan Yesus modelnya. Haleluya. Dan ini kasih karunia, saudaraku. Kesempatan ini hanya sekali, saudara. Tidak pernah terulang. Sekali-kalinya. Dan tidak pernah terulang. Dan singkat. Dan kita pun tidak tahu kapan berakhir. Lihat waktu kita sehat. Kita menjadi sombong dan merasa tidak memerlukan hal-hal seperti ini. Tahukah saudara, proses kematian dan hancurnya tubuh kita yang pasti kita akan alami sesaat sebelum mati. Saudaraku, jantung seseorang akan berhenti berdetak. Sesaat sebelum mati, saudara akan merasakan jantung berhenti berdetak, nafas tertahan, dan badan bergetar. Saudara akan merasa dingin di telinga, darah berubah menjadi asam, dan tenggorokan berkontraksi. Menit pertama, saudaraku sekalian, ketika otak kehabisan suplai oksigen, darah berubah warna
dan otot kehilangan kontraksi. Isi kantong kemih keluar tanpa izin. Menit ke-7 saudaraku sekalian, maaf, menit ke-4 ke-5 itu pembesar, pupil mata membesar, berselaput, bola mata mengkerut karena kehilangan tekanan darah. Sebelumnya sel-sel otak tewas mati secara massal. Saat itu benar-benar menit ke-3 orang berhenti berpikir. Penghubung ke otak mulai mati. Masuk jam ke-4, ke-1, ke-4, di mana keseluruhan otot di tubuh menjadi kaku. Membuat otot kaku dan rambut berdiri, kesannya rambut tetap tumbuh setelah mati. Maka ada orang bilang, dia sudah mati tapi rambutnya tumbuh. Enggak, hanya kaku. Jam ke-4, ke-6, darah yang berkumpul lalu mati, warna kulit menghitam. Jam ke-6 otot masih berkontraksi, proses penghancuran seperti efek alkohol masih berjalan. Jam ke-8 suhu tubuh langsung menurun drastis. Tapi 24 jam kemudian isi perut membusuk oleh mikroba dan pankreas mulai mencerna dirinya sendiri. Dan kita sering tahu kalau sudah 2-3 hari mulai busuk, saudaraku. Jam ke-36, saudaraku, tubuh akan melentur seperti penari balet. Lalu terjadi pembusukan. Darah bisa menetes keluar hidung. Warna tubuh mulai berubah dari hijau ke merah-merahan sejalan dengan membusuknya darah. Beberapa minggu kuku akan rontok, rambut, gigi dan mudah terlepas. 1 bulan kulit akan mencair, 1 tahun tidak lagi sisa, lenyap. Tinggal tulang belulang. His life. Sadari kita akan menjadi seperti itu. Oleh sebab itu selagi kita masih memiliki kesempatan untuk berubah, kita harus berubah. Kita harus berubah. Jangan saudara lupa, setelah keluar dari ruangan ini, saudara harus berubah. Isi waktumu untuk mendengar firman. Isi waktumu untuk belajar kebenaran. Isi waktumu untuk berdoa. Paling tidak 30 menit setiap hari saudara berdoa. Tuhan akan mengajar banyak hal kepada saudara. Sampai saudara mengalami kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu bukan karena KKR maju ke depan terima Yesus duar. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh rema. Rema. Suara Tuhan yang disuarakan. Logos ini firman yang kita dengar, kita mengerti secara nalar, secara kognitif. Tapi lewat pengalaman hidup rema. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema, bukan logos. Jadi lewat proses, sebab proses kelahiran itu pun juga seperti ini, saudara. Pertemuan antara ovum, sel telur, dengan sperma pria jadi zigot. Dari zigot berkembang jadi janin. Dari janin 9 bulan lahir. Proses. Jadi kita mendengar firman, dilahirkan baru lewat sebuah perjalanan hidup. Itulah sebabnya betapa mahalnya kesempatan kita bisa duduk dan mendengar firman seperti pagi ini. Paulus kalau berkata, aku Bapak rohanimu, artinya dia menyampaikan firman sampai orang mengalami satu proses kelahiran baru. Dan orang yang mengalami kelahiran baru pasti ciri-cirinya makin berkarakter Allah, sulit ditemukan salahnya, mengasihi Tuhan, membela Tuhan tanpa batas. Pasti hidupnya agung. Kalau Allah Bapa yang Maha Agung menjadi Bapa kita, pasti karakter kita, watak kita, moral kita agung seperti Bapa di surga.
Dan kesempatan ini tidak bisa dalam satu hari, Pak, Bu. Tuhan memang dekat, tetapi seberapa Anda bisa berjalan seiring dengan Tuhan? Oh, dia sejauh doa, Pak. Ya, tapi Anda tidak berjalan dengan dia. Kalau saudara mau menikmati suasana kota anggun, Paris, Roma, Anda cukup uang 30-50 juta. Anda bisa terbang 12 jam sampai di Paris. Tetapi kalau untuk bisa berjalan dengan Tuhan tidak cukup 12 jam. Berminggu, berbulan, bertahun, karakter Anda diubah sehingga Anda bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Itu take time, itu perlu waktu, saudaraku. Jadi proses ini harus terjadi dalam hidup kita. Tidak bisa terjadi dalam waktu sesaat, saudara. Baca lagi ayat berikutnya. Lukas pasal 14 tadi, saudara. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak, Ibu, saudaraku, kita harus melihat kekristenan yang orisinil, Kristen yang murni, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang mengikut Tuhan harus berani meninggalkan semua kesenangan-kesenangan dunia. Ikut Tuhan berarti mengakhiri hidup. Khotbah saya minggu lalu ini, saudara, bagaimana kita memindahkan hati ke kerajaan surga. Mengakhiri hidup. Kolose pasal 3 ayat 1, mari kita baca, saudara. Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus? Sebab kamu telah mati dan... Sebab kamu telah mati. Perkataan ini sulit dipahami oleh orang zaman sekarang. Tetapi kalau orang pada zaman itu membaca ayat ini sangat bisa menangkap. Sebab kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia harus rela kehilangan kewargaan negara. Dia harus rela kehilangan keluarga. Dia harus rela kehilangan harta. Dia harus rela kehilangan nyawa. Dia harus rela kehilangan segala kesenangan. Ini konteks zaman waktu itu, saudara. Jadi kalau bicara soal iman, kamu dibenarkan karena iman. Itu harus modelnya iman orang Roma, bukan model iman orang Jakarta. Orang berani percaya kepada Tuhan Yesus, konteksnya jemaat Roma, di mana ada ayat yang mengatakan kamu dibenarkan karena iman. Mereka harus meninggalkan semua kesenangan demi imannya kepada Tuhan Yesus. Waktu itu Kristen belum jadi agama loh. Mereka itu tidak punya agama, tidak punya gereja, kebaktiannya di kuburan-kuburan, katakombe. Mereka tidak punya liturgi, tapi mereka hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah seperti Abraham. Tidak punya agama, tidak punya hukum, tapi hidup dalam penurutan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Itu iman. Iman bukan sekedar percaya Yesus juru selamat. Itu baru percaya identitas dan statusnya Tuhan Yesus. Percaya di juru selamat, lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib. Itu baru sejarahnya. Kalau percaya Tuhan Yesus harus punya connect, punya hubungan, menangkap, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan kita melakukan. Itu namanya iman. Rata-rata saudara belum bersentuhan dengan Tuhan. Tuhan yang saudara percayai masih dalam bentuk fantasi, imajiner. Belum Anda temui. Makanya saudara saja untuk mencari Tuhan. Ini tidak mengurangi kebahagiaan hidupmu. Tidak mengurangi kinerjamu cari nafkah bisnis. Tidak mengurangi tanggung jawabmu terhadap keluarga. Ketika engkau mengakhiri hidup, engkau berprinsip tidak ada yang bisa membahagiakan aku selain Tuhan.
Tujuanku kerajaan surga. Justru ketika saudara masuk dalam wilayah itu, apa yang terjadi saudara? Anda akan diberkati Tuhan. Karena Anda kandidat, Anda calon keluarga kerajaan surga. Berapa banyak di antara kita yang mau berubah pagi siang ini? Saya tidak suruh angkat tangan, puji Tuhan saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saya pun juga mau berubah. Saya juga mau terus berubah. Saya juga takut saudaraku. Saya sering berdoa, Tuhan jaga aku Tuhan. Aku takut kalau aku menoleh ke belakang. Aku takut kalau aku mau menuruti keinginan dagingku ini. Saya sudah menjelaskan beberapa waktu ini saudara. Tuhan itu mempercayakan kepada kita kendaraan. Tuhan mengajar kita bagaimana mengendarai kendaraan itu dan menunjukkan arah. Tapi Tuhan tidak pernah mengambil alih kemudinya. Kita harus pegang kemudi itu. Kalau kendaraan itu mobil atau motor itu benda mati yang bisa kita atur suka-suka kita. Tapi kendaraan itu daging kita yang punya gairah. Kendaraan itu adalah jiwa kita yang punya nafsu, lust, desire. Kita harus menundukkannya. Kita harus akan berdiri di luar berkata, daging tunduk, jiwa tunduk. Kalau kita mengaku Yesus sebagai sang majikan, daging dan jiwa kita harus ditundukkan kepada Tuhan. Dan itu perlu waktu panjang. Kita punya nafsu, punya emosi, punya karakter-karakter yang buruk. Kalau kita percaya, namanya percaya, pisteo, menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya. Ini perlu belajar. Tuhan berkata, jadikan bangsa muridku. Muridku, bukan muridnya Erastus, bukan muridnya gereja, muridku. Artinya setiap saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Saya menjadi mentor. Saya menuntun saudara, tapi saya tidak pernah jadi mediator. Sebab mediatornya hanya Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di sorga. Saudara harus ketemu Tuhan secara pribadi supaya dimuridkan Dia. Sebab apa yang dapat saya lakukan, saudara? Saya manusia biasa. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Tentu berdasarkan kebenaran Alkitab yang saya pelajari dan pengalaman real hidup saya dengan Tuhan. Tetapi selebihnya saudara harus bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Kita beri tepuk tangan saudaraku. Suatu hari nanti saudara pasti menyadari betapa kita membutuhkan kebenaran seperti ini. Kalau kita berkata jagaku Tuhan, itu bukan secara otomatis Tuhan menjagai kita. Kita harus menjagai diri kita sendiri. Sama seperti kita berdoa, berikan kami makan kami hari ini secukupnya. Bukan kalau kita diam Allah mengirimkan makanan. Tapi kita harus keluar rumah bekerja mencari nafkah. Jadi kalau kita berkata Tuhan jagai aku, artinya aku harus serius mencari firman. Kerjakan keselamatanmu katergezesti, artinya selesaikan, maka Allah akan mengerjakan. Energon, memberi kemampuan. Kalau engkau mengerjakan, Allah memberi kemampuan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam menikmati
Mati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia Tuhan. Walaupun Engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Mungkin kau merasa Allah meninggalkanmu, tetapi Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mimpinku sampai ku percaya Engkau setia Tuhan. Percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Sampai sempurna. Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan. Percaya Kau setia Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya. Sampai sempurna. Ingatkah saudara dengan Esau yang menjual hak kesulungannya dengan semangkok makanan? Dia menghina Tuhan dengan tindakan itu. Dia menghina Tuhan. Ketika engkau punya kesempatan menjadi sempurna seperti Bapa, tapi engkau melalaikan hal itu, engkau sibuk dengan banyak hal, engkau menghina Tuhan. Itu sama seperti menukar hak kesulunganmu dengan semangkok makanan. Buktikan apakah perkataan saya ini benar atau tidak. Tanyakan kepada Tuhan. Jangan anggap sepele Tuhan. Kita harus selalu merasa bahwa kita belum menemukan Tuhan sebagaimana seharusnya. Kita belum sempurna, jauh dari sempurna yang Tuhan kehendaki. Saya tidak mau tenggelam dengan kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan teknis, sampai saya lupa mengurus diri sendiri. Saya mau belajar bersih seperti yang Dia kehendaki, lurus seperti apa yang Dia mau, benar seperti apa yang Dia inginkan. Baru kita bisa menggarami, mewarnai orang lain, saudaraku. Dan kita sendiri juga tidak mau binasa, saudara. Saya percaya banyak di antara saudara yang kurang ajar terhadap Tuhan. Kalau engkau terus-menerus seperti ini, saudara binasa. Jangan main-main. Manusia bisa disuap, tapi Allah tidak bisa disuap. Dan kalau hari ini saudara mengambil keputusan untuk bertobat, sekalipun dosamu hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu hitam seperti kesumba, Tuhan ubah seperti dulu bulu domba. Sekalipun kau dosamu merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju. Allah terbuka tangan untuk menyambut saudara. Jangan sombong. Rasanya saya ingin mengatakan, kalau engkau tidak terus berubah, janganlah di sini lagi lain waktu. Engkau tidak diharapkan hadir untuk duduk jadi jemaat. Engkau diharapkan hadir untuk menjadi murid yang setiap hari bertemu dengan Tuhan dan Tuhan ubahkan. Kita nggak lama hidup di dunia ini, saudaraku sekalian. Saya juga sebenarnya maksa diri. Saya juga maksa diri sebenarnya. Siapa sih yang mau meletakkan harapan di surga yang nggak jelas?
Tetapi saya paksa diri karena saya tahu ini pilihan yang paling benar. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia Tuhan, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, haleluya, karena ku yakin Engkau sediakan. Saya bersyukur karena saya telah melewati sebuah perjalanan hidup yang pahit dan pedih sejak masa muda saya, yang tidak mungkin saya ceritakan dalam waktu singkat dan mungkin tidak perlu. Tetapi saya juga melihat begitu banyak pedihnya orang hidup yang tidak bisa saya ungkapkan dalam waktu singkat. Begitu pedih dan pahit hidup ini, saudaraku. Oleh sebab itu saya menawarkan saudara satu kehidupan yang lebih baik, mahkota kehidupan di langit baru, bumi baru. Saya sudah tidak peduli orang anggap saya fanatik, konyol, tidak realistis. Dulu juga saya pikir kok saya jadi aneh, tapi ini yang realistis. Kita buktikan suatu hari ini yang paling benar, karena ini diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Injil yang benar. Ini Injil yang benar, di mana Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Jadi selama kita hidup, kita hanya persiapan untuk kekekalan. Amin.